Ya oke guys, kembali lagi di konten cerita bareng owner. Dan kali ini gue udah bersama Mas Rafiq. Kita akan cerita tentang naik R25 nya dari segi kenapa alasan milih R25 dan juga modifikasinya. Nah ini kita sebenarnya janjian udah kontek-kontekan dari lama ya. Cuma akhirnya baru sempet sekarang karena ya kesibukan masing-masing juga. Iya. Nah Mas, kita ngobrol-ngobrol soal motornya nih. Dulu alasannya pilih R25 ini kenapa nih? Kalau dari aku sih kenapa R25 kan 250 banyak banget nih pilihan. Dulu kan awalnya aku pakai 150-an kan. Terus pengen naik kelas nih ke 250. Kan pilihan banyak, aku bingung nih. Karena aku suka banget modif ya. Apapun itu tak modif. Kalau awalnya ada CBR, kalau dimodif kayak rada kurang gitu kan. Terus apa Ninja udah banyak banget kan. Banyak banget. Ya udah R25 aja nih kayaknya prospek buat modif nih, kayak mau diapa-apain aja enak nih gitu kan. Iya. Terus powernya juga menurutku oke lah untuk Dibanding pesaingnya ya. ya untuk di jalanan Jogja mah aman-aman aja lah. Aman aja. Terus apa lagi ya? Bentuknya aja suka aku. Iya, emang banyak yang suka juga sih bentuknya yang R25 lama ya. Iya, kalau yang baru rada-rada sih kalau aku sih ya. Oke, dulu ini berarti ngambil tahun berapa nih? Aku ngambil sekitar 2 tahun yang lalu, aku beli second ini juga. Oh, ini tahun berapa nih motornya? Ini motor 2016. 2016. Iya. Oh. Yang basis blue itu tau gak? Biru abu-abu itu. Biru abu-abu. Oke. Nah, pas ngambil tuh dalam kondisi emang udah modifan apa benar-benar masih standar? Kalau ini dulu sih udah modifan, tapi ya masih perlu banyak yang dirapiin lah ya. Oh iya. Tapi basicnya emang udah kaki-kaki udah keker gitu, jadi enak aja kita modifnya. Tapi dulu ya masih velg kuning, motor abu-abu. Warnanya campur aduk lah ya? Ya campur aduk masih. Jadi perlu di-improve lah ibaratnya. Oke. Nah kalau untuk harganya dulu pas dapat hitungannya dapat harga murah apa enggak sih? Karena kan mengingat ini juga udah banyak pakai limbah moge lah ya. Iya. Kalau dulu sih masuknya murah ya. Soalnya kalau dibanding standar ya ini emang lebih tinggi daripada R25 second yang standar sih. Tapi kalau aku mikir-mikir ini udah pakai limbah-limbah segini-segini, modifnya juga udah lumayan. Ya kenapa nggak ambil ini aja ya, lebih dikit gitu kan. Udah nggak repot lagi untuk mikirin modif kaki-kakinya lah ya. Oke, kalau boleh tahu ini kaki-kaki berarti pakai limbah moge bekas motor apa nih? Ini kalau di depan ini kaki-kaki shock breaker, terus apa? Pengereman itu pakai ZX6 yang lama, yang belum 636. Oh iya. Yang masih WSBK itulah. Udah Showa, udah Nissin, sekalipernya udah. Oh, udah sepaket master ya. Semua udah lah. Gitu. Tapi kalau untuk belakang kaki tetap masih standar ya? Kalau belakang, kalau armnya sih standar, tapi ini di cover doang yang model R1M. Terus kalau velg depan belakang juga udah ganti, yang belakang udah pakai yang 5,5 inch. Oh iya. Ya terus ban juga depan belakang pakai Michelin. Yang depan nih Road 3 aku suka aja motifnya kan, nggak terlalu rame tapi nggak aneh. Kalau yang belakang pakai Road 4 ukur 190/55. Oh iya. Tapi perbedaan ban depan sama belakang tuh profilnya kan beda ya. Iya. Nah itu untuk kalau misalkan kita pakai mungkin agak ngerebah-rebah gitu tetap enak. Kalau aku sih enak, apalagi ini ditambah pakai shock breaker yang X moge gitu ya. Ini kan lebih compact gitu kalau buat cornering, lebih nggak bumpy lah. Iya, nggak bumpy. Terus kalau profil bannya sih menurutku masih oke, masih sama-sama Road 3, Road 4, cuma selisih satu generasi ya, nggak terlalu jauh lah rasanya kalau menurutku loh ya. Iya. Nah dengan pakai limbah moge gitu jadi lebih berat nggak sih stangnya gitu? Iya, kalau terutama kalau lagi apa ya, parkir gitu ya. Oh iya. Keluar masuk parkiran mau kemana gitu, ke Indomaret misalnya. Ya rada repot sih ya. Harus ada bantuan sih biasanya. Cuma kalau pas emang ngebut lebih stabil ya, jadi lebih stabil enak. Banget sih. Dan enaknya R25 ini swing armnya tuh space-nya dia besar juga ya. Jadi besar. Kalau dengan standar aja dimaksimalin bannya itu bisa jadi lebar banget bisa gitu ya. Sampai ban 200 kayak.
Kalau ini tadi berapa? Ini 190-55. Oh, sebenarnya bisa Pak 120. 200 bisa. 200 bisa, tapi biasanya kendalanya di rantai sih. Rantai biasanya mentok ke ban. Oh, iya. Tapi biasanya dikasih adaptor keluar dikit. Ah. Masih muat sih 200 lebih juga. Kayaknya masih bisa sih. Nah, dengan penyesuaian velg kan udah lebih lebar dan kaki bannya juga lebih lebar. Dari gear itu ada penyesuaian nggak? Kalau ini enggak sih, belum ada penyesuaian, masih standar. Oh iya. Powernya juga masih oke lah buat ngangkat ban segini. Oh iya. Nah, kalau perintilan-perintilan lainnya nih yang nempel di bodi ada apa aja nih? Aduh. Dari depan dulu deh. Dari depan ya. Yang pertama spion pakai Yatek 10. Oh iya. Ini OEM kemarin punya, kalau tahu Vercon. Nah, ini dulu punya dia. Oh iya. Aku beli dia second dulu ya. Dan itu berarti lampu yang di spion fungsi ya, nyala? Fungsi. Iya. Kebetulan OEM nih, bukan yang aftermarket biasa. Okay. Terus ada winglet karbon. Terus ada sennya ganti sen tempel. Terus ini handguard pakai Kitako. Terus steering damper pakai Kitako. Itu yang berapa titik tuh? Apanya? Steering damper ya? Yang berapa klik? Kurang paham ya aku juga. Aku ini kebetulan dikasih temen. Oh jadi, iya. Jadi nggak tahu, suruh pasang aja ya udah tak pasang. Tapi bracketnya emang udah termasuk apa bikin sendiri tuh? Kebetulan kan ini segitiganya pakai segitiga YTX 6 ya. Dia udah ada adaptornya sendiri. Jadi udah ada. Jadi nggak perlu pakai bracket, cuma nyesuaiin yang tengah aja sih. Oh iya, enaknya gitu sih ya. Kalau biasanya kan harus pakai ada adaptor gitu kan. Kalau ini udah ada, tinggal masang aja. Oh oke. Terus apa lagi ya? Visor. Visor pakai aftermarket biasa sih itu. Terus ini tabung rem pakai Brembo. Ya Brembo yang berapa mili ya? 60 atau berapa lupa gue. Terus hand grip pakai Harris Performance. Kalau dari kemudi sih kayaknya itu doang sih. Tapi kalau untuk pengereman yang tadi emang udah dapat itu pakai brand Nissin berarti? Pakai Nissin ya. Pakai monoblok, jadi ini 8 piston di depan. Oh iya. Kalau ngerasai ya awal-awal rada overkill sih. Iya. Sempet, aduh gitu pokoknya. Tapi lama-kelamaan udah bisa ngontrolnya lah ya. Iya. Oh oke. Nah ini kan juga body sebenarnya warnanya tadi kan dapetnya abu-abu ya, abu-abu biru. Oh iya. Berarti ini di Scotland nih? Iya di decal. Kebetulan itu ada temanku juga itu yang punya stikeran itu. Oh iya. Ya di bocah stiker kemarin aku ambil. Berarti ini emang ngedesain sendiri nih gambar di sampingnya? Ngedesain sendiri ya. Awalnya kan bukan ini. Ini awalnya kayak stripping doang gitu, lancip-lancip gitu kan. Terus kemarin gubrak dikit. Jatuh bego lah kan. Jatuh bego, lecet stikernya. Bingung kan daripada. Iya. Ini mau tak kayak kemarin atau enggak ya ini? Aku konsultasi aja sama dia kan. Ganti aja lah. Terus aku bingung deh cari referensi apa dia. Cari aja Moto3 kan ada yang ada logo kayak gini nih. Cuma gini. Ya udah pakai ini ada jepret gitu udah. Jadi sekalian ganti ya habis itu ya. Iya, sekalian. Cuma ininya doang sih, strippingnya doang sih. Tapi kalau basisnya biru udah dari stripping sebelum ini. Oh iya. Oke, terus kalau untuk part-part karbonnya nih, ini ada apa aja nih? Kalau karbon apa ya? Ini pelindung bodi samping, hager, pelindung knalpot, header cover, terus tadi winglet depan. Sama apa ya? Knalpot tapi. Knalpot. Itu yang pelindung knalpot itu emang dapat tuh berarti dari brandnya sendiri? Enggak, kalau ini aku beli sendiri. Produk lokal lah itu. Oh iya. Nah kalau untuk sektor mesin sendiri sebenarnya udah ada yang diotak-atik belum sih? Kalau mesin ini masih standar sih. Palingan knalpot doang sih aku ganti. Knalpot pakai brand apa nih? Pakai Akrapovic Slovenia. Oh, udah pernah beberapa kali ganti knalpot belum? Biasanya kalau yang review kadang udah pernah nyobain brand ini, itu gitu. Iya dulu aku dapetnya awalnya belum Akrapovic. Dulu pakai apa sih? Scorpion apa ya? Oh iya, Scorpion. Ya tapi ya rada-rada 3/4 juga kan, rada boros juga aku ngerasainnya kan. Terus sama kekencengan jadi nggak enak kalau nyetar pagi-pagi tetangga kan gimana itu kan. Ya udah gak jadi yang rada adem. Kebetulan nih teman ini kan awalnya punya CBR 250 teman kan. Oh iya. Dia bosan. Bukan. Oh, ada bukan. Anu temen gue dia.
dia bosen pengen yang rada kenceng malah dia kan. Iya. Dia ganti R9. Ya udah ini nggak kepake, ya udah aku gantiin aja. Berarti nggak full sistem itu ya? Enggak, ini awalnya apa? Slip on doang Slip kan. on doang. Oh iya. Tapi aku beliin header terus aku ya potong-potong dikit lah, nyesuaiin gitu. Headernya berarti udah full stainless juga? Full stainless, tapi ya custom lokal lah. Custom lokal. Oh, oke. Kalau untuk sektor ini nih, lampu udah ada yang diubah belum? Lampu kalau depan masih standar ya, belakang doang nih. Ya pakai apa namanya? Yang udah 3 in 1 itu. 3 in 1. Terus yang apa namanya? Bawahnya juga tak kasih. Jadi kan 3 in 1 itu kalau siang rada nggak kelihatan ya kalau sen ya. Sennya kurang. Tak kasih juga ini yang sen bawah ini, undercoil-nya. Pakai sen tambahan. Jadi sennya belakang kelihatannya ada 4 gitu. Oh iya. Tapi biasanya yang undercoil doang yang kelihatan sih ya. Iya, kalau siang lebih kelihatan yang di bawah situ Iya. sih ya. Oh, oke. Nah, kalau untuk bengkel-bengkel yang biasa dibawa yang biasa ini ya kalau didatengin kalau untuk sektor mesin atau modif itu biasanya di mana? Kalau modif ringan sih biasa aku pasang sendiri. Pasang sendiri. Iya, kayak masalah pasang-pasang gini masih aku sendiri. Bahkan kemarin kayaknya ganti oli aja sendiri ya. Iya, ganti oli sendiri. Ya apa ya? Knalpot juga sendiri, aku motong-motong sendiri juga. Steering damper, spion, kabel-kabel sendiri sih. Palingan kalau ya ke bengkel resmi aja kalau aku biasanya. Oh, kalau servis tetap di bengkel Tetap resmi. bengkel resmi. Oh, oke. Nggak ada niatan untuk kayak upgrade sektor mesinnya gitu? Pengen sih, tapi udah cukup sih tenaganya menurutku ya. Cukup. Aku juga nggak terlalu suka kencang-kencang banget. Oh iya. Jadi yang penting motornya enak, nyaman dan looknya dapet gitu ya. Iya, iya. Oh, oke. Nah, kalau misalkan sebenarnya beberapa perintilan atau mungkin sama yang udah terpasang dulu dihitung-hitung kira-kira habis berapa sih, Mas? Aduh gimana? Berapa ya? Sebenarnya kan yang punya dulu pun juga cerita ini modifnya habis berapa. Ini yang paling mahal dari suspensi depan ya, jelas Iya, kan? jelas. Limbah itu shock breakernya depan set itu 16 juta dulu. Oh iya. Terus velg depan belakang itu kan pakai double disc, ini sekitar berapa? 2,5-an. Bannya juga sekitar depan belakang sekitar 3-an juta. Terus karbonan semua sekitar 1 jutaan. Ya lebih sih, 1,5 lah ya. Terus decal sekitar 700.000 atau 800 lupa. Terus spion itu aku second dapat 1,2. Terus KTC ini berapa ya? Lupa aku juga. Kalau KTC yang steering damper sekitar 1,8. Terus apa lagi ya? Single seat cuma 200.000. Terus knalpot ini sekitar berapa ya? Berapa harganya ya? Kan second juga Second ya? sekitar 5 jutaan lah second ya. Kalau iya. baru ya sekitar 9-an lah ya. Oh. Nah, sebenarnya sama pemakaian ada kendala nggak sih? Karena kan hitungannya udah ngerubah banyak nih kayak kaki-kaki. Sebenarnya selama pemakaian ada kendala juga nggak sih? Ada masalah gitu nggak sempet? Enggak sih, kalau kaki-kaki malah kayak lebih pede aja ke bawahnya ya. Iya. Cuma jadinya kalau dengan double disc depan ya kalau ganti kampas rem mau nggak mau budgetnya lebih ya. Ya lebih sih. Ya soalnya juga kan ini monoblok ya. Jadi satu apa satu Kaliper gitu. Kaliper itu ada 4. Oh. Jadi yang depan aja 8. 8. Iya. Tapi kalau yang belakang pengereman masih standar. Masih standar 8 belakangnya. Ya. Oh iya. Nah, project ke depannya ada lagi nggak sih yang mau diubah nih dari ini motor? Harusnya ada sih ya, tapi ya apa ya juga bingung aku udah. Belum ada bayangan mau ganti part apa gitu ya? Iya sih. Palingan ya rada kencengin dikit lah. Oh. Palingan rantai ya ini masih standar. Berarti kalau dengan ban makin lebar gitu rantainya tuh otomatis kalau masih standar ya agak lebih berat ya tarikannya berarti? Iya sih, tapi ini juga kan velgnya ringan ya, lumayan ringan. Ini pakai merek apa sih velgnya? Verosi atau kalau nggak salah lupa gue juga. Lumayan ringan menurut gue ya. Terus ya masih oke kalau tenaganya juga oke lah. Jadi dengan velg yang lebih lebar tapi bebannya nggak terlalu ini ya berat ya, Ya, karena dari kualitas bahan velgnya juga jadi yang lebih ringan. Gitu. Oke, nah
selama ini nih pemakaian R25 kira-kira ada nggak sih yang dirasa kayak ini permasalahan dari R25 nih, teman-teman juga yang pakai R25 mungkin ngerasain juga, ada nggak sih? Kalau R25 sih kebanyakan kalau ngerasanya di kelistrikan kayaknya. Oh, di kelistrikan? Iya, suka ada kode 46 itu kan, 46 kelistrikan biasanya kiprok atau apa. Lampu itu sering mati ya gitu dah sih. Oh, berarti itu kalau pas misalnya ada kode kayak gitu yang muncul dibawa ke dealer ya akhirnya ganti kiprok gitu. Nggak nyampe ganti sih kemarin, palingan soket-soketnya kan ya ini juga udah 5 tahun kan usianya ya wajar lah untuk motor 5 tahun kabelnya bermasalah itu biasa lah ya. Ya kalau nggak mau bermasalah emang ya udah motor baru sebenarnya ya. Bener ya. Yang penting rajin servis aja sih. Servis aja ya. Kalau mesin masih aman 5 tahun juga masih oke. Oh iya, dan anaknya dari R25 kan sebenarnya beberapa partnya bisa dibilang lebih murah daripada para pesaingnya. Iya, benar sih kalau dari Yamaha itu kayaknya semua Yamaha murah deh partnya ya. Yamaha murah dibanding ya Honda atau Kawasaki. Iya, Kawasaki lebih mahal gitu lagi. Oh, oke. Nah, ini misalkan ada yang mau nanya-nanya soal modifannya nih, bisa langsung boleh DM aja nih ya. Boleh. Tanya-nanya. Siapa tahu dari sini ada yang terinspirasi pin ganti ini, pin ganti itu. Nah, bisa langsung tanya aja lewat DM. So, itu aja untuk video kali ini. Thank you banget Mas sudah mau diajak bikin video dan sharing tentang motornya. Dan thank you juga buat Showcar Garage Jogja yang udah ngizinin kita buat syuting di tempatnya. So, itu aja, sampai ketemu di video baru berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Oke.